Mantul, Mbappe sudah samai Ronaldo. Jude Bellingham naik level. Atletico Madrid belum menyerah dalam perburuan gelar. Messi menangkan Inter Miami. PSG cuma butuh 1 poin. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Messi comeback, Inter Miami menang. Bermain di K Stadium, Inter Miami mampu mencetak 2 gol lebih dulu lewat aksi Robert Taylor di menit ke-23. Dan Lionel Messi di menit ke-57. Philadelphia Union cuma mampu menipiskan skor lewat aksi Daniel Gazdag di menit ke-80. Dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inter Miami pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Inter Miami memimpin klasemen wilayah timur dengan torehan 13 poin. PSG cuma butuh 1 poin untuk juara Ligue 1. Paris Saint-Germain berpesta gol 6-1 di kandang Saint-Étienne. Kemenangan ini membuat PSG selangkah lagi juara Ligue 1 2024-2025. Mereka saat ini mengumpulkan 71 poin, unggul 21 angka dari AS Monaco di urutan kedua. PSG hanya butuh 1 poin lagi untuk juara. Dengan tambahan 1 poin lagi, poin Las Parisiens tak mungkin terkejar Monaco dengan 7 laga tersisa. Mantul, Mbappe sudah samai Ronaldo. 2 gol Kylian Mbappe ke gawang Leganes membawanya menyamai catatan milik Cristiano Ronaldo. Mbappe kini sudah mencetak 33 gol pada musim debutnya di Real Madrid. Dengan masih menyisakan beberapa pertandingan, Mbappe berpeluang menyalip torehan Ronaldo di musim debutnya bersama El Real. Para penggemar Real Madrid menuntut kembalikan Cristiano Ronaldo. Dengan aturan Piala Dunia antar klub yang memperbolehkan 6 pemain untuk direkrut dalam jangka pendek, para penggemar Madrid menuntut klub untuk membuat kejutan dengan mengembalikan Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu. Jude Bellingham naik level. Bellingham menyumbang 1 gol dalam kemenangan Real Madrid atas Leganes. Tambahan gol ini membuat Bellingham sudah mencetak total 35 gol bersama El Real. Total 3 gol tersebut lebih banyak dari jumlah gabungan golnya di Dortmund, Birmingham, dan Inggris. El Real hilang ritme gegara jeda internasional. Carlo Ancelotti menilai Real Madrid sempat kehilangan ritme saat lawan Leganes karena baru kembali berkumpul usai jeda internasional. El Real menang comeback di laga ini. El Real bisa bangkit karena punya pengalaman mengatasi kondisi seperti di babak pertama. Madrid memang seringkali mampu membalikan keadaan dalam situasi tertinggal. Barcelona segera tuntaskan kontrak baru Wojciech Szczesny. Barcelona nampaknya masih membutuhkan jasa Wojciech Szczesny. Kiper asal Polandia itu dilaporkan sedikit lagi akan menaikkan kontrak baru di Barcelona. Menurut laporan Romano, Hansi Flick dan manajemen Barcelona sepakat untuk memperbarui kontrak Szczesny. Mereka puas dengan penampilan sang kiper. Mereka yakin bahwa Szczesny bakal jadi deputi yang bagus untuk Ter Stegen di musim depan. Itulah mengapa mereka meminta sang kiper untuk bertahan lebih lama di Barcelona. Atletico Madrid belum menyerah dalam perburuan gelar.
Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menegaskan bahwa timnya belum menyerah berburu gelar juara La Liga setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Espanyol. Ia melihat peluang Atletico untuk juara masih terbuka lebar. Serigala ibu kota terus berlari menuju Liga Champions. AS Roma memperpanjang rentetan kemenangannya di Serie A dengan mengalahkan Lecce. Ilupi melanjutkan perburuan tiket Liga Champions. Ini jadi kemenangan ke-7 secara beruntun yang dicatat Roma di Serie A. Roma pun membuka peluang untuk menembus 4 besar lewat tren positif ini. Mereka kini ada di peringkat ke-6 klasemen Liga Italia dengan 52 poin dari 30 pertandingan dan berjarak 4 poin dari 4 besar. Napoli tak akan menyerah begitu saja. Napoli keteteran belakangan ini. Kini mereka kehilangan posisi puncak klasemen. Kondisi ini membuat Il Partenope dalam tekanan dan harus segera menemukan konsistensi dalam meraih hasil maksimal jika tak ingin semakin tertinggal. Pelatih Napoli Antonio Conte memastikan tidak ada keraguan sedikit pun dari kubunya soal kans juara. Kompany masih rahasiakan waktu pulihnya Pavlovic. Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany memilih untuk merahasiakan jangka waktu pemulihan Alexander Pavlovic dari cedera yang ia alami. Hal itu dilakukan Kompany untuk mengurangi tekanan kepada sang pemain. Pavlovic mengalami cedera mononukleasen sejak akhir bulan Februari 2025 yang lalu. Sejak saat itu ia tidak lagi membela Bayern Munich demi fokus untuk memulihkan kondisinya. Fix masa depan Xabi Alonso telah ditentukan. CEO Bayer Leverkusen Simon Rolfes mengungkapkan apa yang dikatakan manajer Xabi Alonso tentang rencananya untuk masa depan. Alonso memiliki kontrak di Leverkusen yang berlaku hingga 2026 dan dia tampaknya akan bertahan sesuai dengan keadaan saat ini. Tidak, dia tetap tinggal, itu saja. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada apa-apa. Dia memiliki kontrak dengan kami, ujar Rolfes. Upaya Manchester City angkut manusia 60 juta euro diganggu Arsenal. Manchester City tertarik pada pemain muda Eintracht Frankfurt yang bernilai 60 juta euro, Hugo Larsson. Namun harus bersaing dengan Arsenal. Larsson telah menjadi pemain kunci untuk Frankfurt setelah tiba dari Malmo pada tahun 2023. Dia telah tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meskipun baru berusia 20 tahun pada bulan Juni tahun lalu dan tampaknya memiliki masa depan yang sangat cerah di depannya. Leny Yoro siap bertarung lagi bersama Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Leny Yoro, sang bek siap kembali memperkuat Manchester United di sisa musim ini. Seperti yang sudah diketahui, Yoro baru-baru ini mendapatkan masalah. Ia mengalami cedera di laga melawan Arsenal pada bulan lalu. Namun kondisi cedera Yoro dikabarkan tidak terlalu parah. Ia bahkan sudah kembali berlatih bersama skuad Setan Merah baru-baru ini. Kontrak baru Virgil van Dijk harus jadi prioritas Liverpool. Masa depan Virgil van Dijk di Liverpool menjadi tanda tanya besar. Meskipun The Reds ingin mempertahankan bek andalannya, sang pemain sendiri belum yakin di mana ia akan berlabuh nantinya. Ex-bintang Liverpool Dietmar Hamann menyebut perpanjangan kontrak Virgil van Dijk harus menjadi prioritas The Reds menjelang akhir musim ini. Van Dijk bukan hanya sekedar pemain bertahan, ia juga adalah jantung pertahanan tim, sumber stabilitas, dan pemimpin karismatik. Juventus masih adaptasi dengan taktik Igor Tudor. Gelandang Juventus, Kevin Ventura mengomentari performa timnya ketika menang melawan Genoa.
Ia mengakui bahwa penampilan timnya di laga itu memang tidak maksimal karena mereka masih beradaptasi dengan taktik pelatih baru mereka, Igor Tudor. Thuram sendiri meminta semua pihak agak bersabar akan situasi timnya itu. Ia menilai hal itu wajar karena mereka baru sebentar bekerja dengan Tudor. Hadapi Torino, Baroni siap rombak lini pertahanan Lazio. Pelatih Lazio, Marco Baroni dikabarkan siap melakukan serangkaian perubahan di lini pertahanan timnya saat melawan Torino di lanjutan Serie A. Hal tersebut dilakukan setelah di laga sebelumnya mereka kalah telak 5-0 dari Bologna. Corriere dello Sport menyebutkan bahwa penampilan buruk disertai kondisi fisik pemain setelah jeda internasional akan membuat Marco Baroni menampilkan lini pertahanan dengan wajah baru. Fabregas marah besar ke pemain Como. Cesc Fabregas tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah Como hanya bermain imbang 1-1 melawan Empoli. Pelatih asal Spanyol itu menyindir beberapa pemainnya yang dianggap terlalu percaya diri. Menurutnya, saking buruknya performa timnya, mereka beruntung tidak sampai kalah melawan Empoli. Padahal ini adalah laga penting di zona degradasi, di mana Como sebenarnya hanya unggul 7 poin dari zona merah. Antoine Griezmann kudeta rekor Lionel Messi di La Liga. Antoine Griezmann mencetak sejarah di La Liga dengan melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Lionel Messi. Griezmann bermain dalam starting 11 untuk Atletico ketika tim Diego Simeone menghadapi Espanyol di La Liga. Pertandingan itu adalah penampilan ke-521 Griezmann di divisi utama Spanyol yang paling banyak dilakukan oleh pemain asing manapun, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Messi di Barcelona dengan 520 laga. Hansi Flick angkat suara soal Lamine Yamal dipaksa kerja Rodi di Barcelona. Wonderkid berusia 17 tahun ini telah menjadi bagian integral dari kampanye Barca musim ini. Tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Dengan pertandingan penting yang semakin dekat, Flick ingin menghindari kelelahan di antara para pemain kuncinya, terutama karena Barcelona terus bersaing di berbagai bidang. Flick kemungkinan akan mengistirahatkan sang bintang muda.